Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan. Pada malam hari ini perkenankan saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kita selalu percaya apa yang kita baca dari setiap firman Allah yang kita boleh renungkan akan memberkati kehidupan kita, terutama ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, selagi sebagaimana Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Mari sebelumnya kita bersatu hati, bersama-sama merendahkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini untuk kami merenungkan firman-Mu. Perkenankan setiap kami untuk berjumpa dengan kasih-Mu yang ajaib, sebagaimana Engkau telah mengerjakannya sejak awal mula. Kuduskan setiap hati kami, layakkan setiap hati kami Tuhan, dan Engkaulah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau bersandar di dalam kuat kuasa kebenaran-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur sebab Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah merenungkan dalam arti bertanya-tanya tentang pembacaan Alkitab. Kita tahu ada kebutuhan yang sangat penting di dalam orang percaya, itu rajin untuk merenungkan firman Tuhan, rajin untuk membaca firman Tuhan. Ada yang bertanya, bagaimana membaca Alkitab? Apakah harus berurutan? Apakah bisa memilih satu dua kitab terlebih dahulu? Apakah harus memulai dari Perjanjian Baru atau Injil atau kitab-kitab yang baru diketahui? Tentu tidak ada patokan atau panduan yang bisa menjadi aturan baku untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan beberapa hal atau beberapa kali kita jumpai bahwa merenungkan atau membaca Alkitab secara berurutan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai Wahyu adalah satu hal yang luar biasa, katanya sulit ya. Tetapi menurut saya bukan menunjukkan satu pertumbuhan rohani yang luar biasa ketika seseorang merenungkan atau membaca Alkitab dari awal sampai akhir selesai ya. Karena yang paling utama adalah bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita bisa menemukan makna yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita ya. Dan kita bisa belajar banyak hal, kita bisa menemukan, dan kita betul-betul mendapatkan berkat dari Tuhan ketika kita merenungkan, membaca, dan menghayati firman Tuhan. Tentu melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebetulan atau yang saya memang rindukan sejak sudah cukup lama, bagaimana supaya saya bisa atau kita bisa merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian ya, kitab Kejadian. Dan di sana dimulai dengan satu ayat yang menjadi pemikiran atau yang menjadi perenungan bagi kita sekaliannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ketika kita merenungkan firman Tuhan, bahkan ketika kita sedang membaca apapun itu materinya, ya baik itu buku, baik itu kitab suci, baik itu artikel, ya kita melewati satu proses di mana disebut dengan penafsiran, dan ilmu tentang penafsiran disebut namanya dengan hermeneutik, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita menafsirkan, kita membawa berbagai macam latar belakang dari setiap kehidupan kita, dan di sanalah kita mulai mencoba untuk mencari tahu apa yang dikandung dari yang kita baca itu, ya. Jika ia seorang nelayan, dia akan berpikir dengan cara seorang nelayan. Jika ia seorang bisnismen, dia akan berpikir dengan pola pikir bisnismen. Dan apapun latar belakang seseorang akan mempengaruhi bagaimana ia menafsir, ya. Dan kemudian itu menjadi satu proses dalam kehidupan kita ketika kita menafsir. Ada begitu banyak tafsiran dan setiap orang pasti akan menafsir. Terlebih kali ketika kita berbicara tentang firman Tuhan atau kitab suci, ayat-ayat kitab suci, semua orang menafsir dengan latar belakangnya masing-masing. Nah, ada satu urutan sesi yang akan menolong kita untuk menafsir yang bertanggung jawab, ya. Dan itu bisa dibekali atau diperlengkapi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekaliannya. Namun yang jelas adalah masing-masing kita bisa menafsir, bisa menemukan makna yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita berdoa, kita punya kehidupan doa, dan kita minta kepada Roh Kudus untuk senantiasa menunjukkan kepada kita apa yang berkenan, apa yang baik, dan kita bisa sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terlepas dari berbagai macam tafsiran yang ada, saya pribadi tidak mengatakan bahwa ada hal-hal yang salah dalam tafsiran dari berbagai macam atau berbagai kalangan, ya, karena setiap orang memiliki pertumbuhan rohani yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Itulah sebabnya ketergantungan kita dengan Roh Kudus sangat diutamakan, bukan karena pikiran, pengetahuan manusia saja, tetapi ada penyertaan Roh Kudus yang mana ia adalah Roh penolong, Roh penghibur, dan dia Kristus Yesus itu sendiri yang menjadi sumber kehidupan, sumber kebenaran kita. Saya percaya setiap orang akan diberkati oleh firman Tuhan ketika ia membaca dengan sungguh-sungguh dan menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Tentu saya memiliki tanggung jawab, saya pribadi memiliki tanggung jawab untuk bisa memperlengkapi Bapak Ibu sekaliannya yang rindu belajar bagaimana bisa menemukan penafsiran kitab suci secara baik, ya. Sebab mengapa kita perlu belajar itu, ya, oleh karena kita juga menemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang menjadi syak, ya, atau tidak mendapatkan damai sejahtera ketika ia mendengar firman. Ya, bukan berarti ia ditegur firman, ya, maksudnya bukan itu. Waktu kita ditegur firman, tentu itu sesuatu hal yang paling benar, ya, yang paling baik. Tetapi banyak orang atau ada beberapa atau sekelompok orang yang syak, ya, dia
kecewa akhirnya. Buahnya itu menjadi kecewa dengan Tuhan, menjadi kecewa dengan gereja, menjadi kecewa dengan hamba Tuhan, menjadi kecewa yang paling berat adalah kepada Tuhan. Itu karena ia tidak menemukan kebenaran dari pemberitaan firman atau dari pelajaran yang diberikan kepadanya. Nah, kalau kita melihat buahnya itu demikian adanya, di sana kita perlu memeriksa kembali, ya, sebab yang paling benar adalah firman Tuhan dan tafsiran kita bisa salah. Kalau salah, maka seseorang akan bisa tersesat dan dia kecewa dengan Tuhan. Pada akhirnya dia mengingkari Tuhan, dan itu tidak mau kita alami dalam hidup kita, bahkan dalam keluarga kita sekaliannya. Saya akan sisipkan beberapa hal penting di dalam perenungan firman Tuhan. Saya belum dapat berjanji secara spesifik bagaimana untuk bisa memberikan pelajaran secara terpisah, karena saya rindu ketika kita merenungkan firman, kita sesungguhnya juga merenungkan dengan sungguh-sungguh, ya, dan setiap kita akan bertumbuh di dalamnya. Saya percaya sekalipun kita sudah belajar nantinya bagaimana menafsir Alkitab secara baik, setiap kita bisa tetap menemukan sesuatu yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab kitab suci memiliki sifat, kitab suci Alkitab maksud saya, memiliki sifat kebenaran ilahi itu melebihi apa yang bisa kita ketahui. Allah selalu secara progresif ada hal-hal baru yang ingin Dia sampaikan, sehingga tafsiran yang baik tentu juga akan menemukan berbagai hal yang baru di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Dan menarik sekali ketika kita membaca Alkitab sungguh-sungguh, kita akan selalu berjumpa hal-hal yang baru dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu menemukan sesuatu yang baru. Disitulah keindahan firman Tuhan yang mana saat zaman sekarang sudah tercetak, bahkan sudah ada di dalam aplikasi HP kita, smartphone kita, tetapi selalu kita dapat menemukan hal-hal yang menarik dan baru, sehingga kita tidak pernah bosan, kita tidak mudah untuk menilai, oh ayat firman Tuhan ini bunyinya hanya ini, pasti ini, ya itu sebenarnya masih terlalu subjektif, ya. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sangat bersukacita. Dan kesulitan terbesar di dalam merenungkan firman Tuhan bukan soal berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, kitab-kitab itu, ya, atau dari mana ayat kita suka baca, ya. Kesulitannya bukan di situ. Kesulitannya adalah oleh sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa di udara. Iblis, kuasa kegelapan, itu sudah pasti mereka tidak suka orang-orang percaya membaca Alkitab. Itu sudah pasti. Ya, itulah sebabnya kita perlu dengan rendah hati bergantung kepada Tuhan. Kita menemukan krisis di dalam hidup kita, ya, karena ketika kita senang, kita kadang atau mungkin sering meninggalkan Tuhan. Waktu kita mengalami kesulitan, kita datang kepada Tuhan, rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Tetapi tentu itu hal yang lalu. Kita berubah, kita bertumbuh tidak seperti itu lagi, ya. Nah, itulah sebabnya kitab
ketika menemukan krisis dalam hidup kita ini, kita akan tahu bahwa ketergantungan kita dengan Tuhan itu adalah hal yang mutlak untuk kita kerjakan setiap waktu ya. Mungkin itu pendahuluan yang cukup panjang dari saya, dan marilah kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita merenungkan dengan berbagai hal yang kita alami, firman Tuhan dimulai dengan perkataan pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini secara tegas ya mengarah pada perhatian ya, tentang hal permulaan, ya, permulaan segala sesuatu. Allah ada di sana. Permulaan segala sesuatu. Setiap kita hidup masing-masing pasti punya perenungan bagaimana sebuah awal itu dimulai. Ketika seorang anak mulai berjalan, ketika seorang anak mulai berbicara, ketika seorang muda mulai mencari pasangan hidup, ketika seorang yang mulai bekerja, memulai usaha, pertanyaannya, apakah Allah ada juga di sana? Itu yang menjadi salah satu perenungan saya malam hari ini. Ini penting untuk kita lihat, oleh karena segala sesuatu sebelum dunia ada, bahkan dikatakan sebelum langit dan bumi ada, ya, pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya. Jadi biarlah setiap permulaan hidup, permulaan hari, kita bersama dengan Allah. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana Yesus mengajar kepada kita untuk Ia mengawali hari dengan doa. Ya, bahkan Raja Daud juga melakukan hal yang serupa. Ya, dan kita banyak melihat ke depan tokoh-tokoh Alkitab itu semua yang baik, tentunya mereka memulai kehidupan dengan berjumpa dengan Tuhan. Itu sesuatu hal yang sangat menjadi kebutuhan primer manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu menurut pemahaman saya saat ini, bahwasanya kita perlu mengundang kehadiran Yesus, mengundang kehadiran Roh Kudus di tengah dunia ini, mengundang kehadiran Allah sendiri di dalam kehidupan kita pada awal mulanya. Ketika kita mengandalkan Tuhan dari awal mulanya, kalau kita lihat nanti ke depan bagaimana penciptaan itu berjalan, kita selalu melihat Allah selalu di sana, Allah yang membuat, Allah yang menyertai, Allah yang mencukupkan, Allah yang mengatur mengapa hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah dibuat desain
yang sempurna tanpa salah, tanpa remedi, tanpa diulang. Semua ada dalam penyertaan Tuhan. Nah, kita akan menemukan ketika kita mengawali segala sesuatu dengan Tuhan, maka Tuhan sampai pada akhirnya Ia akan menyertai dengan sungguh luar biasa baik. Ya, banyak hal yang nanti kita bisa sharingkan, saya bisa sharingkan bagaimana Tuhan menolong kami, menolong saya juga pribadi untuk memulai segala sesuatu yang baik dengan Tuhan, mungkin disertai tanda. Ya, ada banyak kali pengalaman, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang mengalami dengan Tuhan dalam hidupnya, tentu hari lepas hari ada penyertaan Tuhan yang mana Ia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Demikian kiranya perenungan untuk kitab Kejadian 1 ayat yang pertama di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan ini. Biarlah Tuhan terus yang akan menolong untuk kami menemukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami dan Engkau terus memimpin kami untuk mengerti lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.